dilihat sekilas sih biasa seperti situs-situs penyedia informasi loker ya, simple. Cuman itu lebih simple lagi, jadi info lowongannya itu hanya judul ya, jadi lebih ringan kalau dibuka. Tapi kita tidak tahu itu lowongan itu sumbernya dari mana. Oke, kita cek satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan. Di video kali ini saya akan mereview salah satu situs lowongan kerja yang menurut saya lumayan populer di Google ya. Ini teman kita juga ada yang menanyakan di Instagram DM saya, siapa namanya saya lupa ya, lagi typing lupa namanya, minta tolong Pak, ini saya minta tolong coba di review situs ini valid apa enggak gitu ya. Oke, saya akan mereviewnya di video kali ini. Tapi sebelum ke pembahasan inti, alangkah baiknya teman-teman menonton playlist saya yang kategorinya itu alamat penipuan lowongan kerja via WA dan email. Ini saya merekomendasikan teman-teman ya, soalnya apa? Soalnya banyak teman-teman yang menanyakan undangan interview bener apa enggak di DM. Itu sudah saya bahas di video ini ya kan. Jadi sering menanyakan hal yang sama dan pertanyaan itu sudah ada jawabannya di sini. Sampai 88 video. Ini ada PT-PT gede ya kayak Astra, Mayora, Denso dan lain sebagainya, dengan berbagai macam tipe-tipe undangan interview ya, motif-motifnya gimana. Kalian bisa cek di sini dan alamatnya juga saya jelaskan detail di sini, ciri-cirinya seperti apa, polanya kalian bisa cek sendiri. Jadi sebelum teman-teman bertanya, lebih baik cek dulu. Contoh, teman-teman bisa semama dapat undangan interview dari PT Astra, kalian bisa cek sendiri di search pencarian sini ya atas ya, search kemudian enter. Nah, akan muncul banyak di sini ya. Tuh Astra, kalian bisa cek sendiri. Contoh lagi Mayora. Nah, di sini. Nah, saya juga sudah share PT Mayora undangan resminya itu seperti apa, kalian bisa cek. Jadi kalau kalian mau menanyakan, Pak, kalau itu palsu, terus yang benar yang gimana? Kalian bisa search sendiri di sini ya. Contoh Mayora tadi sudah saya bahas. Kemudian ada yang lain, resmi, undangan resmi ya. Itu seperti apa, Pak? Kalian bisa cek di sini ya. Di sini saya sudah memberikan contoh salah satunya ya ini ya. Saya mengundang interview resmi lewat WA. Kemudian saya coba riset ya. Dan saya sudah kasih videonya di sini, contoh-contoh undangan resmi itu seperti apa. Kalian bisa lihat sendiri. Kemudian ada playlist yang lain, contoh juga di sini ada situs lowongan kerja terpercaya dan informasi lainnya. Di sini ya recommended juga biar kalian tambah paham. Oke. Untuk ke poin utamanya yaitu situsnya adalah situs loker.com ya. Nah, seperti inilah situsnya ya. Sangat minimalis. Dilihat sekilas sih biasa seperti situs-situs penyedia informasi loker ya. Simple. Cuman itu lebih simpel lagi, jadi info lowongannya itu hanya judul ya, jadi lebih ringan kalau dibuka. Tapi kita tidak tahu itu lowongan itu sumbernya dari mana. Oke, kita cek satu persatu. Contoh saja dari atas, IT analis. Nah, kita cek contoh saja. Nah, ini sama ya, copy paste ya. Ini sudah pernah saya bahas di beberapa situs loker, sama persis ya. Judul, kemudian deskripsinya ini ngambil dari situs resminya, kemudian ini juga copy paste ya. Ini sama persis sama video saya yang sebelumnya seperti jobs ID, jobs ID, job apa namanya saya lupa. Contoh jobble.org, kalian bisa cek di sini recommended apa enggak. Kemudian lowongan kerja di pt.com, kalian bisa cek di sini. Kemudian ada lagi saya lupa tuh, buka jobs.id, kalian pasti paham pernah di sana ya. Itu sama persis, hanya copy paste saja. Ini kemungkinan juga copy paste ya, cuman untuk endingnya nah seperti ini ya. Bila kalian tertarik, dikasih link. Nah, link kan linknya kelihatan tuh, tapi kalau di situ sebelumnya itu ditutup pakai hyperlink, jadi linknya disematkan, kok disematkan sih, di hide tapi dikasih. Nah, seperti inilah linknya lah, jadi lebih pendek. Kalau ini kelihatan nih linknya, URL nya panjang ya. Ini menuju langsung ke halaman
Honda langsung ya. Dan ini sudah pernah saya bahas bagaimana cara melamarnya, kalian bisa cek di sini. Saya lupa kata kuncinya ya, Honda. Nah ini nih salah satu ya, PT Honda Prospek Motor. Nah saya sudah bahas di situ, kalian bisa cek sendiri. Dan ada juga cara melamar di Yamaha Motor Indonesia website resminya. Ini valid ya, dan beberapa teman-teman sudah ada yang dipanggil untuk psikotes, tapi nggak tahu kelanjutannya diterima apa enggak ya. Ini sudah benar, kalian bisa cek sendiri. Jadi linknya menuju ke sini. Kita coba untuk yang lainnya. Ini close. Kemudian untuk yang selanjutnya itu Karawang. Oke lah, kita lihat kepala bagian produksi Dayang PT Asitex. Oke, sama ya. Di sini ada deskripsi, kemudian kualifikasi, kemudian ada jalannya, dan endingnya kalian diminta langsung ke job street untuk melamar langsung nih, apply. Nah di sini namanya hyperlink ya, nggak kelihatan linknya, kalau diklik baru kelihatan ke job street. Nah ini kalian bisa lihat linknya di sebelah kiri pojok bawah, ini sini ya, kiri pojok bawah di sini ya. Kalau di hover kelihatan linknya ya. Coba kita buka. Nah langsung ke job street ya, kalian bisa lihat langsung di job street. Nah ini dia, ini copy paste ya, langsung ke sini. Kalian bisa lihat situs bla bla bla, kemauan kalian bisa lihat, bisa di copy paste ya, masukkan ke sini dan dikasih link ke bagian ini ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk informasi locker dari set locker ini. Saya ngambil 2 contoh saja ya, untuk yang lainnya ya mungkin sama ya, contoh lagi satu lagi dah. Ini bla 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 bla, ini masuknya ke, nah ini langsung ke situs New Armada. Kalian bisa lihat sebelah kiri bawah. Nah di sini ada linknya, link resmi dari New Armada. Nah ini seperti ini. Ini nanti akan saya bahas di video selanjutnya bagaimana cara melamarnya ya. Jadi kalian subscribe saja ya biar tahu. Oke, sekilas seperti itu teman-teman ya. Intinya set locker ini hanya menampilkan informasi saja. Nah untuk selanjutnya saya cek disclaimernya ya seperti apa. Nah disclaimernya juga ini saya lihat generate ya, generate dari Google Generator. Untuk disclaimer kalian bisa cek sendiri tentang disclaimer generator. Nah jadi seperti ini mainnya teman-teman ya. Contoh kalian bikin website cuman nggak bisa bahasa Inggris, ingin punya disclaimer pakai bahasa Inggris ya, kalian tinggal generate aja di seperti ini ya contoh ya. Jadi kalian tinggal masukkan apa namanya, nama websitenya, terus nama perusahaannya apa, atau nama brand kalian tuh apa, tinggal di generate next, nanti akan keluar generate kayak gini. Bedanya cuma di websitenya aja teman-teman. Jadi nanti kemungkinan di sini ya kan, yang lainnya sama. Ini generate-nya cuman kata-katanya seperti ini saja, cuman biar lebih formal bahasa Inggris ya. Nah di sini poinnya bukan itu, poinnya adalah di kata-katanya ya. Kalau di bahasa Indonesia kan saya sudah translate, berhubung saya bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya jelek, jadi ya saya translate saja biar teman-teman juga paham. Jadi intinya di sini, any action you take upon the information you find on this website. Nah dan diartikan segala tindakan yang Anda ambil atas informasi yang Anda temukan di situs ini, set locker sepenuhnya merupakan risiko Anda sendiri. Set locker tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan sehubungan dengan pengguna situs kami. Jadi kesimpulannya kalau dilihat dari kata-kata ini ya tidak recommended ya kesimpulannya ya. Ini hanya menampilkan informasi saja. Jadi kalian kalau mau melamar pekerjaan, cari informasi, langsung bisa ngelamar ya langsung ke job street kayak tadi ya, langsung ke AHM atau ke situs resminya. Ini tidak tahu nih kayak review saya yang sebelumnya ya, saya lupa situs apa gitu ya. Jadi di situ ada linknya, hyperlinknya itu Google Form. Nah itu yang bahaya, itu Google Form sering mencuri data kalian ya. Jadi seringnya teman-teman yang belum tahu, biasanya yang baru lulus sekolah nggak tahu informasi,
taunya ngisi aja dapat link Google Form, seneng gitu kan. Sehari pagi ngisi formnya, siang diundang interview, padahal ya bodong. Itu sering saya dapat curhatan di Instagram nih ya, sering banget saya scroll ke bawah, isinya sama semua kata-katanya, bener apa enggak, dan ternyata ya sudah saya bahas semua di kategori ini. Kalian bisa cek sendiri, sudah saya review di sini ya. Jadi sama semua, jadi harus berhati-hati teman-teman ya. Dan untuk seumpama yang punya website locker ya, saya minta maaf ya kalau semua yang punya situs locker.com ini melihat video saya minta maaf sebelumnya. Saya hanya fair-fairan mereview situs locker bapak atau masnya atau omnya ya. Di sini saya hanya mereview sesuai dengan request teman-teman, recommended apa enggak ya. Kalau untuk informasi saja itu recommended, tapi untuk keaslian atau bener apa tidaknya, valid apa enggaknya ya masih abu-abu, kecuali linknya itu resmi ya, kayak tadi langsung ke Jobstreet kemudian langsung ke situs aslinya atau resminya, itu it's okay lah. Tapi kalau linknya kadang linknya bodong, sumbernya nggak jelas untuk Google Form dan lain sebagainya, itu harap berhati-hati karena kebijakan Google termasuk situs yang menyesatkan. Kita fair-fairan saja. Kalau sumpah masnya yang minta maaf yang punya situs ini istilahnya tidak terima di review, berarti masnya itu menyesatkan ya, kalau ada link yang tidak benar. Jadi seperti itu. Yang penting saya fair-fairan di sini untuk mereview situs omnya supaya teman-teman itu paham mana yang benar mana yang tidak. Jadi seperti itu. Yang jelas dari disclaimernya saja, ini tidak bertanggung jawab, seperti itu ya. Yang jelas teman-teman kalau seumpama ingin melamar langsung ya langsung ke Jobstreet-nya atau ke situs resminya. Soalnya beberapa teman-teman itu sering ketipu ya gara-gara Google Form atau situs-situs abal-abal. Contohnya saya lupa, sudah saya bahas. Pernah teman kita salah satu itu masuk ke Blogspot ternyata ya, dan itu mirip banget kayak situs aslinya. Oh iya, jadi ingat, salah satunya adalah Mayora. Nah ini nih. Jadi kalau seumpama orang awam itu kadang nggak paham itu situsnya resmi apa tidak. Nah ini sudah saya bahas perbedaan situs resmi dan situs palsu PT Mayora. Nah ini kalian bisa cek di sini. Ini saya bahas ya sedetail mungkin, sesingkat mungkin ya, kalian bisa cek di sini. Ini biar teman-teman paham saja, biar nggak ketipu ya. Kalian bisa search di sini. Jadi seperti itu ya. Untuk selanjutnya apalagi yang mau saya review? Tidak ada ya. Mungkin seperti itu. Dan untuk selanjutnya, nah satu lagi, biar teman-teman lebih paham. Untuk yang seneng ngoding ya, ini situs locker ini dibangun pakai CMS apa? Nah kita cek di sini. Biasanya saya Ctrl U untuk melihat source code-nya, dan ini sumbernya dari CMS apa biar kelihatan ya. Dan ini sekilas terlihat dari situs CMS WP WordPress ya. Ini biasanya kalau WP konten ini dari WordPress, tapi ada lagi kalau semua dari Blogger itu nanti ada kodenya lagi ya, berbeda. Nah ini buat teman-teman yang sering mainan website pasti paham lah seperti apa perbedaannya. Ini dari WordPress ya, jadi kelihatan dari sini saja. Saya mengetahuinya WP konten paling simpel ya, tapi untuk selanjutnya ya tidak akan saya jelaskan soalnya bakal jelimet. Ini bagi yang paham pemrograman. Oke, mungkin itu saja. Oh satu lagi buat teman-teman yang biar lebih paham untuk melihat WHOIS domainnya, melihat situs ini dari mana dan siapa, bisa dicek di WHOIS domain tool ya, WHOIS domain tool. Nah untuk mengecek situsnya itu kalau nggak di privacy ya, contoh ini situs saya buka di sini, servernya dari mana, hostingnya dari mana gitu, kelihatan di sini kalau tidak di privacy. Oke tunggu sebentar. Nah baru kelihatan, kita lihat dia di public apa tidak. Tag kontak, nah ini ya salah satunya tag kontak, bukan teh kotak ya, ini yang punya kali ya, Fitriana SEO1 timbang RT05 Wonosobo. Wah ini ya salah satunya. Kemudian ini dari hostingnya, oh ini yang punya ya,
kemudian ini hostingnya nggak kelihatan ya, males banget mau ngeliatin ya. Pokoknya itu ya, hostingnya tidak kelihatan, kayaknya sih di privacy ya, cuma kelihatan usernya, ownernya saja yang punya. Ini kayaknya sih pakai VPS ya. Oke ya, pakai cloudflare.com. Nah ini biasanya pakai servernya VPS ya, server sendiri. Nah ini Cloudflare. Oke lah, jadi intinya seperti itu untuk ngecek websitenya itu siapa yang punya, orang mana. Jadi kelihatan di sini yang punya Fitriana, orang Wonosobo, mbak berarti ya. Oke, untuk mbaknya Mbak Fitria saya minta maaf untuk mereview situs mbaknya biar teman-teman lebih paham ya, tidak ada maksud lain. Oke, mungkin sekilas untuk review situs sitelocker.com kali ini itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di Instagram saya atau di kolom komentar ya, kolom komentar video ini yang jelas, bukan video orang. Kalau ada pertanyaan, kritik dan saran dan lain sebagainya silahkan. Nanti kalau sempat saya jawab ya saya jawab. Di sini soalnya ada 20 pertanyaan yang belum saya balas nih. Aduh, belum sempat aja sih. Masih nambah nggak? Nah ini nanya lagi 20. Oke, ini bener apa enggak pernah sama ya pertanyaannya ya. Nambah ya, sekarang 34. Oke, mungkin itu saja ya daripada kepanjangan videonya. Semoga video review kali ini bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.